Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini saudara? Di akhir pekan ini tetap penuh semangat ya, karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Begitu banyak hari-hari telah kita lewati dan hari ini kita merasakan kebaikan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat mengerti setiap rencananya dan memampukan kita melakukan segala pekerjaan kita dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Banyak hari-hari telah kami lewati dan banyak juga peristiwa yang telah terjadi. Tapi sampai hari ini kami merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau selalu Tuhan menuntun kami dan mengajar kami. Sebab itulah kami mau belajar dari firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Terangilah hati dan pikiran kami, ajari kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 28 Juni 2025 tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 5 ayat 19. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alai dang diloas, didokma tu ibana, muli maho tu akasi solhotmu, pajojor matu nasida godang, nina binahin Tuhan itu ho, dohot pangasiina diho. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah ayat paralel dari khotbah kita minggu kemarin, yang diangkat dari Injil Lukas pasal 8. Di mana khotbah ini mengisahkan orang Gerasa yang kerasukan banyak roh-roh jahat atau setan-setan, yang dikatakan dengan legion. Masih ingat ya khotbah itu? Saudara, ketika orang yang kerasukan setan ini disembuhkan oleh Yesus Kristus, di mana roh-roh jahat yang ada pada tubuhnya dipindahkan Yesus kepada babi-babi yang ada di padang pada waktu itu. Tentu ini merupakan suatu keajaiban, mukjizat yang dikerjakan Yesus yang dilihat oleh banyak orang. Yesus sungguh-sungguh mengasihi jiwa manusia. Yesus sungguh-sungguh menyelamatkan kita, sehingga Yesus lebih mengutamakan keselamatan orang yang telah kerasukan setan ini. Dari peristiwa ini kita mau melihat apa yang terjadi. Orang yang telah disembuhkan ini hendak mengikuti Yesus. Tetapi di dalam renungan atau khotbah kita pagi ini dikatakan Yesus tidak memperkenankannya untuk mengikuti Yesus pada saat itu. Tetapi ia disuruh pulang ke rumahnya, ke kampungnya, untuk memberitahukan segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasnya. Untuk menyaksikan kepada banyak orang apa yang telah dikerjakan Tuhan. Bagaimana ia menerima kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dikatakan pulanglah ke rumahmu, artinya orang yang telah disembuhkan, orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, harus lebih dulu memberitakan kabar baik itu kepada orang yang paling dekat dengannya, yaitu orang yang serumah dengan dia. Hari-hari ini kita melihat kita terlalu banyak bersaksi, menyampaikan kabar-kabar baik jauh daripada kita. Apalagi di dunia teknologi yang semakin canggih, bukan? Kita lebih mudah memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar-kabar kepada orang-orang di luar dari rumah kita atau di luar dari keluarga kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, menerima ayat-ayat Alkitab atau berita-berita baik, dengan cepat kita akan membagikannya kepada orang lain melalui
WA group yang ada dalam HP kita. Banyak orang lebih mudah menjangkau yang jauh daripada yang dekat. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk lebih dulu bersaksi kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Serumah, satu kampung, satu marga, satu gereja. Lalu setelah itu kita memberitakannya kepada banyak orang. Apa yang mau dikatakan agar orang yang paling dekat dengan kita pun lebih dulu merasakan kasih Tuhan. Merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan melalui kesaksian kita. Dan lebih dulu orang-orang yang dekat dengan kita percaya kepada Tuhan. Setelah itu kita semua bersama dengan orang-orang yang ada di rumah kita, lingkungan kita, menjadi saksi bagi dunia. Saudara, Yesus bukan tidak mau kita mengikut Dia. Tetapi mengikut Yesus itu dimulai dari hal yang paling sederhana. Di dalam kehidupan kita. Di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, mulailah di sana. Mengikut Yesus berarti kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam kitab Injil yang lain, mengikut Yesus kita harus mampu menyangkal diri dan memikul salib. Bagaimana kita menolak segala keinginan-keinginan daging, menolak segala keinginan-keinginan dunia yang menyesatkan kita. Tetapi kita harus mampu untuk memikul salib, menanggung beban. Karena Yesus sendiri telah memikul salib untuk menanggung beban dosa kita. Dia telah lulus melakukan itu semua. Inilah yang mau diteladankan kepada kita, saudara. Supaya kita menjadi saksi Kristus. Sebagaimana kita telah menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Mungkin kita tidak kerasukan setan seperti orang yang digerasa ini. Tetapi sering sekali pikiran dan hati kita dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini kita melihat mukjizat yang dikerjakan Tuhan. Dia sanggup melakukan melebihi dari pikiran kita. Dia sanggup memberikan di luar dari jangkauan kita. Karena itu saudara, biarlah Tuhan yang menuntun hidupmu. Pulanglah ke rumahmu. Beritakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah dikerjakan di dalam kehidupanmu. Beritakanlah kasih setia Tuhan melalui perbuatanmu, melalui perkataanmu. Biarlah apa yang telah kita terima di dalam kehidupan ini boleh kita saksikan kepada banyak orang. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan mencintai Tuhan di dalam kehidupannya. Tetap semangat ya. Percayakanlah seluruh kehidupanmu dalam penyertaan Tuhan, di dalam kasih-Nya, karena Dia akan senantiasa memelihara dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh-sungguh melihat betapa besar dan maha kuasanya Engkau. Apa yang tidak mampu kami kerjakan, apa yang tidak sanggup kami pikirkan, Tuhan melakukannya kepada kami. Tuhan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang telah kami lewati. Jika karena mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami, tentu kami tidak akan sanggup sampai hari ini. Tetapi karena pengasihan-Mu lah, karena penyertaan-Mu lah, kami boleh melewati hari-hari kami sampai pada saat ini. Karena itu Bapa, berkatilah kami. Lindungilah kami senantiasa. Ajari kami dan mampukanlah kami untuk tetap setia kepadamu, berpengharapan kepadamu. Agar apapun yang menjadi godaan-godaan yang terjadi dalam hidup kami, tidak membuat kami jatuh, tidak membuat kami jauh. Tetapi semua peristiwa, pergumulan membuat kami semakin dekat dan semakin mencintai Tuhan. Dan pakailah kami sebagai saksi-Mu, sehingga melalui kehidupan kami, semakin banyak orang yang mengenal dan semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang kami kerjakan hari ini, tolong kami, mampukan kami melakukannya dengan baik. Sehingga setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Dan kami pun boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Kasihanilah kami, ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran yang telah kami perbuat selama kehidupan kami. Biarlah kami semakin lebih baik, hidup benar seperti yang Engkau kehendaki. Karena itu Tuhan, tuntunlah hati kami. Terangi pikiran kami senantiasa untuk tetap berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.